Bapak Ibu Saudara-saudari, mari kita berefleksi bersama di hari baru ini, Kamis 23 Juli 2020. Saya mengajak kita untuk belajar menghayati hidup iman kita dengan terus-menerus masuk dan menyadari kehadiran Allah dalam diri kita. Kita berjuang dan berusaha untuk mengerti tentang sapaan-Nya, untuk masuk dan mendengarkan dengan hati, supaya kita lalu keluar sebagai orang-orang yang mengerti tentang kerajaan Allah. Kita mengawali refleksi kita hari ini dengan membaca dan mendengarkan sabda Allah. Bacaan diambil dari Injil Matius pasal 13 ayat 10 sampai dengan ayat 17. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, "Mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan?" Jawab Yesus, "Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi kepada mereka tidak. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka. Karena sekalipun melihat mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menangkap. Sebab hati bangsa ini telah menebal, dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik, sehingga aku menyembuhkan mereka. Tetapi berbahagialah matamu karena melihat, dan telingamu karena mendengar. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudari, mari kita mendalami, menghayati iman kita di dalam upaya untuk belajar membangun kasih sejati dalam Allah bersama sesama. Kita beranjak dari bacaan pertama hari ini. Kita ditemani oleh Nabi Yeremia untuk memaknai hidup keberimanan kita. Saya punya kisah sederhana ketika membaca kisah Yeremia terkait dengan kenangan Allah yang kecewa dan kesal dengan cara hidup Israel yang lupa akan kebaikan Allah sepanjang sejarah mereka. Ada seorang bapak dan ibu makan malam di sebuah rumah makan. Saya menyaksikan, dan rupanya tempat itu adalah tempat di mana beberapa tahun silam sang bapak pertama kali mengungkapkan rasa cintanya buat si ibu. Maka setiap kali ketika mengenang peristiwa itu, di hari ulang tahun pernikahan mereka berdua akan datang
dan menikmati makan malam di situ. Yang menarik bagi saya, mereka tersenyum bahagia dan cinta mereka nampak semakin mendalam. Terbalik dari kisah cinta Yahweh dan Israel dalam bacaan pertama dari kitab Nabi Yeremia hari ini. Bagi Allah mengenang hubungannya dengan Yehuda, ia merasakan ketidakmengertian, kepedihan, dan sakit hati. Kasih Allah masih membara, sedangkan Yehuda mengkhianati cintanya dengan berhala. Apa kekurangan Yahweh kalau kita mau bertanya untuk menjadi atau membangkitkan daya refleksi kita? Apa kekurangannya? Sedangkan berkat dan anugerah dilimpahkan dan diberikan kepada mereka. Bagi Yeremia ada dua penyebab kandasnya cinta antara Yahweh dan Yehuda Israel. Pertama, Yehuda Israel puas dengan kepuasan semu. Mereka senang dengan kepuasan-kepuasan yang diberi untuk sementara waktu, tetapi lupa bahwa ada kepuasan yang lebih tinggi dari itu, yaitu kekekalan. Kedua, Israel atau Yehuda menyukai kerohanian bebas yang salah. Misalnya, mereka lebih suka untuk menyembah berhala karena kepuasan sementara mereka akan terpenuhi. Nah, apa konsekuensinya? Konsekuensi dari keinginan dan kecanduan Israel kepada kerohanian yang bebas ini adalah segala usaha mereka tidak akan mendatangkan hasil. Malahan terbalik bahwa status sosial mereka akan dijatuhkan menjadi seorang budak. Dari anak kesayangan, dari orang yang tinggal diam, tenang, damai, akan menjadi budak yang dijajah, dan seterusnya. Lalu apa pesannya bagi kita pada hari ini? Mari Bapak Ibu Saudara-saudari, kita mengenang saat pertama kali kita bertemu dan berjumpa dengan Kristus Yesus dalam hidup kita. Kalau bukan pada saat penerimaan sakramen baptis, mungkin bagus kita mengenang saat kita menerima komuni pertama. Saat kita menyatukan diri dengan Yesus, Sang Immanuel, Allah beserta kita. Lalu perasaan apa yang muncul? Kita coba renungkan kembali. Bila kilas baliknya tidak memberi sukacita, damai, dan kegembiraan, maka kita mesti hati-hati. Kita mesti waspada. Mungkin kita sudah jauh dari kasih pertama kita kepada Allah. Kita coba merenungkannya dan membangun kembali. Kita ingat saja satu hal yang penting, bahwa di balik realitas keberdosaan kita, ada realitas kasih setia Tuhan yang melampaui kedosaan kita. Dari kita hanya dibutuhkan pengharapan kepada dan di dalam Allah. Maka Injil hari ini terus mengajak kita untuk percaya dan mengerti. Proses beriman itu mirip proses belajar. Di sekolah kita belajar banyak hal yang belum kita mengerti. Ketika kita tidak mengerti suatu pelajaran, respons kita adalah bertanya. Jadi kalau mau bertumbuh dalam pengertian, perlu memelihara sikap haus belajar dan berani bertanya. Para murid tidak mengerti mengapa Yesus mengajar dengan perumpamaan. Maka mereka bertanya. Lalu Yesus menjelaskan bahwa ada beberapa fungsi dari pengajarannya yang menggunakan perumpamaan.
Pertama, ia mau menegaskan sifat rahasia kerajaan Allah, bahwa inisiatif agar orang beriman kepada Allah pertama-tama datang dari Allah. Inisiatif Allah mutlak perlu untuk menyatakan rahasia kerajaan Allah, sekaligus membimbing kita untuk merespons pewartaan kerajaan Allah dengan iman. Kedua, perumpamaan berakibat ganda. Maksudnya, orang yang responsif akan bertanya, mencari, dituntun, dan aktif mengimani. Tapi orang yang bebal, perumpamaan akan membuat kerajaan surga, kerajaan Allah semakin tertutup. Bahkan orang mengalami pembutaan rohani. Para murid menyatakan tidak pengertian mereka kepada Yesus. Ini langkah iman, Bapak Ibu Saudara-saudari. Maka Yesus menjelaskan dan menerangi hati mereka, sedangkan orang banyak tidak demikian. Orang banyak mereka bertahan dalam kegelapan pikiran dan hati mereka. Mereka tidak percaya, maka arti dan makna kerajaan Allah tertutup bagi mereka. Tetapi bagi kita yang percaya, perumpamaan sesungguhnya menyingkapkan arti dan makna kerajaan Allah. Maka mari kita pelihara sikap terbuka untuk belajar dan dibimbing Tuhan, sebab itulah tanda iman kita bertumbuh. Bagaimana? Kita renungkan, Allah menolong kita. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, syukur kepadamu untuk hari baru ini. Engkau memanggil dan menyapa kami untuk mengisinya dengan perbuatan-perbuatan baik, berkat pengertian, penglihatan, dan pendengaran kami akan sabdamu, yang menuntun dan membimbing kami untuk mengikuti Dikau di dalam karya pewartaan kami melalui sikap, tutur kata, dan cara hidup kami sehari-hari. Kami berdoa untuk saudara-saudari kami yang terinfeksi virus corona dan telah meninggal, juga mereka yang meninggal karena penyakit lainnya, teristimewa Pastor Victor Waruwo OFM Cup yang hari ini berpulang ke hadapan-Mu. Terimalah mereka semua ya Bapa ke dalam ribaan kasih-Mu. Bagi saudara-saudari kami yang sedang terinfeksi virus corona dan dirawat, semoga mereka pulih lagi. Juga saudara-saudari kami yang sakit penyakit lainnya, pulihkanlah mereka ya Tuhan. Kami mempersembahkan Monsinyur Cornelius Sipayung bersama beberapa imam di Kuria Keuskupan Agung Medan yang terpapar virus corona. Semoga mereka pulih kembali untuk melanjutkan karya pewartaan sabda-Mu kepada umat-Mu dalam pelayanan mereka. Doa dan harapan kami ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin.